أو زلنا أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن المعاد يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال لك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وبسند المتصل إلى الإمام الفقيه الصحيح الأحمد المفسر جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي وإلى الإمام الحافظ المؤرخ الأمير المحقق المدقق جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد سالم الدين الحميد السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال وحاجه قومه أي jadaluhu, mendebat kepada Nabi Ibrahim, qaumuhu siapa kaumnya, jadaluhu bermujadalah, berdebat, adu argumentasi siapa kaumnya pada Nabi Ibrahim fi dinihi, tentang agama Nabi Ibrahim yang mereka kaum itu sebelumnya adalah menyembah berhala, sedangkan Nabi Ibrahim memperkenalkan sesuatu yang menurut mereka baru, menyembah satu Tuhan. Selama ini mereka terbiasa dengan politheis, banyak Tuhan. Sedangkan Nabi Ibrahim memperkenalkan ajaran monoteis, satu Tuhan. Terjadilah perdebatan, haddadu mengancam siapa kaumnya kepada Nabi Ibrahim bil asnam, dengan berhala-berhala itu. Ancamannya antusibahu, bahwa akan menimpa apa asnam itu kepada Nabi Ibrahim bisuin, dengan suatu keburukan. In tarakaha, jika meninggalkan siapa Nabi Ibrahim kepada asnam, akan terjadi musibah jika Nabi Ibrahim tidak lagi menyembah berhala-berhala itu. Padahal Nabi Ibrahim memang sejak dahulu tidak pernah menyembah berhala, tetapi ketika memperlihatkan ajaran tauhid yang menurut mereka itu adalah baru, tidak sama dengan ajaran nenek moyang,
yang selama ini mereka anut. Dianggapnya Nabi Ibrahim itu meninggalkan ajaran leluhurnya, sehingga mereka mengancam akan terjadi bencana, akan ada azab yang turun, berhala itu akan murka dan menimpakan suatu musibah. Qala, menjawab Nabi Ibrahim, atuhajuni bitasydidin nun, dengan tasydid nunnya, atuhajuni, apakah sungguh mendebat kalian ini kepadaku, wa takhfifiha, dan dibaca ringan tanpa tasydid nunnya, atuhajuni bihadfi ihdan nunaini, dengan membuang salah satu dua nun. Wahia, adapun nun itu nunur raf'i, nun yang dibuang, ihdan nunaini itu adalah nun rafa', nun yang menunjukkan alamatul raf'i indan nuhati menurut kalangan ahli nahwu. Wa nunul wiqayati indal qurra'i, dan yang dibuang itu adalah nun wiqayah menurut ahli qiraat, ulama ahli qiraah Al-Quran. Karena qiraat Al-Quran ini ada qiraatul sab'ah, ada qiraatul ashr. Atujadilunani, apakah kalian bermujadalah, mendebat ni kepada fi wahdaniyatillahi, tentang kemahaesaan Allah Ta'ala. Wa qad hadani, sedangkan sungguh-sungguh telah memberi petunjuk Allah Ta'ala ni kepadaku, ilaiha, akan wahdaniyatihi, kemahaesaan Allah Ta'ala. Wala akhafu, dan tidak takut aku, wala akhafu, dan tidak takut siapa aku, ma tusyrikuna, terhadap sesuatu berhala, tusyrikuna, yang menyekutukan siapa kamu sekalian, kepada kepada Allah, bihi, dengan ma itu minat asnami, berupa berhala. Antusibani, aku tidak takut kepada apa yang kalian sekutukan dengan Allah itu, berhala-berhala itu, bahwa tusibani, berhala itu menimpakan sesuatu, menimpakan musibah padaku, bisuin, dengan suatu keburukan. Argumentasi Nabi Ibrahim untuk melawan debat yang dilakukan oleh kaum musyrikin dari kaumnya itu, kalian mendebatku tentang berhala-berhala itu, mengenai kemahaesaan Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala sudah memberi hidayah kepadaku, dan aku tidak takut terhadap apa yang kalian sekutukan itu, berhala-berhala itu menimpakan suatu musibah padaku. Mengapa? Li'adami qudratiha, karena tidak ada kemampuannya, tidak ada kemampuan berhala itu ala syai'in, atas sesuatu itu. Saya tidak takut berhala itu menimpakan suatu keburukan kepada saya, karena saya yakin berhala itu tidak punya kekuatan atas apapun, illa, kecuali, lakin, tetapi, ayyasha rabbi syai'an, an yasha, bahwa berkehendak Rabbi, siapa Tuhanku, syai'an, ada sesuatu. Tetapi sebenarnya jika terjadi keburukan itu kehendak Allah, bukan kekuatan dari berhala. Syai'an di sini minal makruhi, berupa sesuatu yang tidak disenangi, sesuatu yang tidak disukai, tidak disenangi, suatu bencana. Yusibuni, yang menimpa apa, syai'an, ini kepadaku,
fayakunu, maka ada apa syai'in. Andaikan pun terjadi bukan karena kekuatan berhala itu, tetapi kehendak Allah. Wasi'a Rabbi, luas Tuhanku kulla syai'in, terhadap segala sesuatu, ilman, ilmunya. Artinya wasi'a ilmuhu kulla syai', luas ilmu Allah terhadap segala sesuatu. Afala tatadakkarun, apakah tidak berfikir kamu sekalian, tidak merenungkan, mengingat atau mengambil peringatan kamu sekalian, hadza, kepada ini, fatu'minuna, kemudian kamu beriman. Wa kaifa akhafu, dan bagaimana aku takut, ma, kepada sesuatu berhala, asyraktum, yang kalian menyekutukan, billahi, terhadap Allah. Wahia, sedangkan berhala itu la tadur wa la tanfa, tidak berbahaya, apa asnam berhala itu, wa la tanfa, dan tidak bermanfaat, tidak bisa memberikan bahaya, tidak bisa memberikan manfaat. Wala takhafuna, dan tidak takut siapa kamu sekalian, antum, kamu sekalian, minallah, terhadap Allah. Annakum, bahwasanya kamu sekalian, asyraktum billahi, asyraktum, telah menyekutukan kamu sekalian, billahi, pada Allah, fil ibadati, di dalam peribadahan, di dalam ibadah, ma lam yunazzil bihi, terhadap sesuatu, lam yunazzil bihi, yang tidak menurunkan Allah bihi, terhadap ma itu, bi ibadatihi, dengan beribadahnya. Allah tidak pernah menurunkan suatu perintah untuk beribadah menyembah berhala. Alaikum, atas kamu sekalian, sultanan, suatu hujjah, argumentasi, wa burhanan, hujjatan wa burhanan, hujjah dan bukti. Wa huwa, sedangkan adapun Allah, al-qadiru, adalah zat yang maha kuasa, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Fa ayyul fariqaini ahaqqu bil amn, maka siapakah dua golongan atau dua kelompok, ahaqqu, yang lebih berhak, bil amn, dengan memperoleh rasa aman dari ancaman musibah itu. Anahnu am antum, apakah kami, orang-orang yang beriman bersama Nabi Ibrahim, am antum, ataukah kamu sekalian, kaum musyrikin penyembah berhala. In kuntum ta'lamuna, jika ada kamu sekalian, ta'lamun, mengetahui siapa kamu sekalian, minal haqqi, terhadap yang lebih benar, bihi, dengan syai', atau ayul fariqaini itu, siapa yang lebih berhak dari salah satu dua kelompok itu, ay wa huwa nahnu, artinya wa huwa, adapun yang lebih berhak, bil amni, ya, bihi di sini bil amni, al haqqu bil amni, yang lebih berhak memperoleh rasa aman. Nahnu adalah kami, Nabi Ibrahim dan orang-orang yang beriman. Fattabi'uhu, maka ikutilah oleh kamu sekalian kepada. Ini perdebatan akidah, bagaimana Nabi Ibrahim menunjukkan kegigihan membela akidah tauhid menghadapi kaum musyrikin dari para pengikut Namrud. Dan resikonya adalah ancaman bunuh, ya, Nabi Ibrahim diancam untuk dibakar, dilempar ke kobaran api yang sudah dipersiapkan berhari-hari atas izin Allah, dan dengan rahasia keberkahan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Di saat beliau didatangi malaikat Jibril menawarkan apa yang bisa dibantu dalam kondisi Nabi Ibrahim sedang
terikat di alat lontar majari yang siap-siap untuk dilepaskan ke arah kobaran api itu. Malaikat Jibril menawarkan apa yang bisa membantu. Jawaban Nabi Ibrahim dengan penuh ketawakalan, amma ilaika fala. Adapun kepada sampeyan malaikat Jibril, pada maka saya tidak membutuhkan apapun. Dengan kedalaman akidah keimanan Nabi Ibrahim bahwa malaikat selevel malaikat Jibril pun itu hanyalah utusan Allah, petugas yang kekuatan dan kemampuannya seizin Allah. Maka sudah sebaiknya cukup saja kembali pada Allah. Amma ilaihi, adapun kembali pada Allah, fahasbiyallahu wa ni'mal wakil, maka cukuplah Allah sebaik-baik zat yang saya berpasrah. Allah beritahu ini tingkat ketawakalan yang luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala al-'allamah Asy-Syaikh Abdullah Ibn Husain Ibn Tahir Ibn Muhammad Ibn Hashim Ba'alawi rahimahullah ta'ala wa radiyallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'asrarihi fi darin a'qala wa mu'adatul wali, termasuk di antara maksiat tubuh, maksiat yang dilakukan oleh anggota tubuh. Adapun memusuhi waliul amri, orang yang diberi kewenangan mengatur kehidupan, memusuhi pemimpin pemerintahan. Ya, waliul amri itu dari unsur ulama dan umara. Jadi memusuhi keduanya atau salah satu dari keduanya ini adalah isyan, kemaksiatan. Memusuhi ulama sangat jelas, karena mereka adalah orang yang diamanahi keilmuan untuk menyampaikan agama, yang menjelaskan tentang perintah dan larangan syariat Allah. Sedangkan pemerintah umara yang diberi wewenang untuk mengatur kehidupan sosial bermasyarakat serta perekonomian masyarakat. Ketika umat ini mencaci maki ulama, bagaimana dengan keberkahan ilmu, bagaimana dengan keberkahan hidupnya, ya? Petunjuk hidup ini Allah titipkan melalui para ulama. Pintu datangnya rahmat, kesadaran ilmu dari para ulama. Ketika ulama ini kemudian dicaci maki, itu berarti dirusak dan berakibat pada perhatiannya rahmat Allah, maghfirah Allah, berkah dari Allah. Sedangkan umar adalah mereka yang diberi amanah mengelola kehidupan masyarakat, siasat dalam hal iktisadi, perekonomian dan lain sebagainya. Ketika mereka dimusuhi dan dicaci maki, apakah tidak mungkin mereka semakin jauh dari hidayah Allah yang pada akhirnya berdampak pada sistem dan kebijakan pemerintahan? Maka dari kalangan para masyayikh, para ulama
yang sangat bijaksana, memberikan arahan bahwa sebaiknya ulil amri didoakan yang baik-baik saja. Karena ketika mereka terdidik hidayah taufik Allah, dampak kebaikannya akan dirasakan oleh seluruh masyarakat, seluruh rakyat, seluruh bangsa. Sedangkan kemaksiatannya, sedangkan perbuatan buruknya kembali pada dirinya sendiri. Andaikan dia seorang yang berkhianat, maka keburukan khianatnya tanggung jawab dia yang beriman buruk pada diri sendiri. Tetapi ketika keburukan ini sampai pada kebijakan umum masyarakat, bangsa dan negara, maka yang berdampak adalah masyarakat luas. Maka sebaiknya redaksi doa yang diarahkan kepada pemimpin yang diduga atau diyakini atau terlihat menyimpang dari ajaran dan arahan agama, Allahumma hdih, Allahumma aslih lahu sya'nah, ya Allah berilah hidayah, Allahumma aslih lahu, ya Allah perbaikilah dia syu'unahu, dalam urusan-urusannya, yaitu akan kembali kemanfaatannya kepada kita semua. Wal i'anatu 'ala maksiyati, dan yang berikutnya adalah menolong, membantu maksiat. Contohnya bagaimana? Memberi makan orang kafir yang berakibat kepada perbuatan maksiat yang lebih luas. Di sini di dalam syarat Al-Qamar Su'adil Tasdiq syarat Sulam Taufik oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Baghdadi dicontohkan ka'imami muslimin mukallafin, seperti memberi makannya seorang muslim mukallaf kafiran kepada orang kafir mukallafan fi nahari Ramadan, orang kafir mukallaf di siang bolong, di siang hari bulan Ramadan. Kenapa? Bukankah dia kafir yang tidak ada urusannya mau puasa atau tidak, karena dia bukan seorang muslim. Dia tahu pusat bil maksiat, karena hal itu memberi makan orang kafir di siang bolong pada bulan Ramadan menyebabkan kemaksiatan. Wa'anahu 'alaiha, dan membantunya untuk melakukan maksiat itu. Kama afadahu Syarawi sebagaimana memberikan faedah keterangan tersebut siapa masyarakat. Jadi mestinya saling korelasi, ya. Yang non muslim pun toleransi menghargai kaum muslim. Maka ketika orang kafir secara terang-terangan menunjukkan perilaku yang tidak hormat kepada kaum muslimin misalkan, dan itu ternyata didukung oleh oknum kaum muslim sendiri, disitulah al-i'anah al-maksiyati terjadi, bantu melakukan kemaksiatan. Saya tidak mengadakan acara pesta yang maksiat, tetapi saya nyumbang sosialnya, ya sama saja. Itu bukan alasan yang bisa dibenarkan. Kata siapa saya mendukung kemaksiatan? Saya kan hanya memberikan arahan pendapat saja.
tidak hadir di tempat acara maksiat itu. Ucapan yang mendukung itu juga bagian dari anak dalam maksiat. Saya tidak membunuh, hanya memberikan isyarat melalui ketikan mata dan dipahami bahwa itu adalah berpikir untuk membunuh. Jadi hati-hati jika ini juga terjadi di lingkungan pesantren. Oknum santri berdalih saya tidak melanggar peraturan pesantren, tetapi ikut terlibat menyembunyikan temannya yang bermaksiat melakukan pelanggaran, ikut mendukung atau ikut memberikan ide cara. Watarwi zaid, dan termasuk maksiat tubuh adalah mengedarkan uang palsu. Ini merugikan negara, merusak sistem perekonomian suatu bangsa. Sudah jelas bahwa itu adalah palsu, masih diedarkan dengan cara dibelanjakan. Karena yang kasihan itu pedagang kaki lima, pedagang yang dari kalangan masyarakat bawah, masyarakat ekonomi yang sangat rendah, di bawah garis kemiskinan, jualan dengan begitu susah payah, ternyata dibeli oleh mereka yang mengedarkan uang palsu. Kadang-kadang usil atau nakal atau sengaja ingin menipu. Uang mainan biasanya digunakan untuk aksesoris atau mainan anak-anak, digunakan sebagai alat transaksi. Korbannya itu yang kadang-kadang orang yang sepuh, yang biasa bisa melihat, ya Allah, ini sudah membohongi orang, sudah tua renta, masih juga mengambil manfaat dari cara yang menipu. Muslimah awal indah, menggunakan wadah, yaitu gelas tempat makan dari bahan emas, walaupun tidak dari bahan perak, wattifaduha, dan mengambilnya. Misalkan dikoleksi saja, tidak digunakan untuk makan. Ini menurut Sunan Topik bagian dari kemaksiatan kita. Kenapa? Meskipun tidak digunakan, tapi dipamerkan atau ditaruh di lemari, itu bisa menyebabkan suatu saat digunakan juga. Ini pendapat Imam Al-Ghazali. Watarkul fardhu atau fi'luhu ma'atarki ruknin lahu atau tarku syartin atau ma'afi'li mubtilin lahu, meninggalkan suatu perbuatan fardu atau beserta meninggalkan rukunnya, rukun fardu. Meninggalkan perbuatan fardu atau melakukan suatu amal fardu disertai meninggalkan rukunnya. Kalau contoh meninggalkan yang fardu ya sholat, tidak sholat, tarikul sholat, itu maksiat. Kemudian dia mengerjakan sholat, namun sayangnya meninggalkan rukun sholat seperti tumakninah dalam sholat. Biasanya fenomena ini terjadi pada pelaksanaan sholat tarawih.
Mungkin ada yang berdalih, ya apa-apa kan cuma salat sunnah. Kalau kemudian kemakninannya tidak dipenuhi dan itu berakibat dari batalnya salat, bagaimana bisa diterima? Hemat-hemat salatnya. Ya. Kalau ma'akal bisyarri atau beserta meninggalkan syarat seperti tidak menghadap kiblat, sholat tapi tidak menghadap kiblat. Kalau ma'akal bisyarri atau sholat tapi mengerjakan sesuatu yang dibatalkan oleh wajahnya pola-pola ini. Mohon perhatian seluruh ketua kamar, rumah anak, kakak senior untuk memimpin adik-adiknya, terutama setelah sholat, main-main pola-pola, ikut membina, ikut membimbing, menegur, nasihati. Jangan dipasrahkan kepada gurunya atau kepada ketua kamarnya. Kalian yang senior yang mengerti tentang hukum ini, sampaikan, tegur, nasihati dengan baik. Watarul Jum'ati dan meninggalkan sholat Jumat ma'awudubiha beserta kewajiban yang ada di wajiban Jumat atasnya. Dia sudah memenuhi syarat kewajiban melaksanakan Jumat tapi tidak sholat. Wah itu sholat dulu, meskipun dia sholat dulu itu maksiat juga. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam bishawab. Ya Rabbana akrafna bi annana akrafna wa annana asrafna ala tawafna fatub alayna tawbah taghfir li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir li walidina rabbi wa mawludina والآل والإخوان وسائر الرجال وكل ذي محبة والمسلمين أجمعين ربي أسمع واغفر وجود من نال بالتزام منا بالمصطفى الرسول مضى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عبد الحبيب وآله وصحبه عدد كسر الصحب والحمد لله بالبدء والتالي.